Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran di subtema 4 ya, di tema 6, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah berdoa telah dilaksanakan. Semoga berdoa ini pembelajaran semakin lancar ya. Nah, untuk sebelumnya kita udah belajar mengenai tentang pembelajaran 1, 2, 3. Nah, kita lanjut ke pembelajaran 4, 5, dan 6. Oke. Nah, anak-anak perhatikan teks yang ada di sini ya. Dan kita bacakan ya teksnya. Setiap hari Udin dan Edo berangkat ke sekolah. Keduanya ke sekolah dengan berjalan kaki. Siti dan Dayu ke sekolah juga berjalan kaki. Ada juga teman Udin ke sekolah naik sepeda. Bersepeda atau berjalan kaki bersama teman merupakan kegiatan yang menyenangkan. Bersepeda menghemat energi bahan bakar minyak. Karena berjalan dengan bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Menggunakan transportasi umum termasuk menghemat bahan bakar minyak. Penggunaan transportasi umum, pengurangan penggunaan kendaraan pribadi. Nah, semakin banyaknya orang menggunakan transportasi umum, semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Nah, istilah titik-titik berikut ini berdasarkan bacaan di atas. Yang pertama, sebutkan jumlah kegiatan menghemat energi di atas. Jadi apa aja kegiatannya dalam menghemat energi di atas itu. Yang kedua, apa saja yang termasuk kegiatan menghemat energi. Jadi apa saja yang termasuk kegiatan menghemat energi. Tiga, energi apakah yang dihemat? Empat, mengapa menggunakan kendaraan umum termasuk menghemat energi? Yang kelima, mengapa kalian perlu menghemat energi? Oke, kita cari tahu apa jawabannya. Ya, yang pertama yaitu pertanyaannya sebutkan jumlah kegiatan menghemat energi di atas. Salah satunya. Nah, ini ya. Ada 3 kegiatan. Nah, jumlahnya itu ada 3 kegiatan. Yang kedua, apa saja yang termasuk kegiatan menghemat energi? Nah, kegiatan yang hemat energi yaitu berjalan kaki ke sekolah, bersepeda ke sekolah, atau yang selanjutnya menggunakan angkutan umum daripada daripada apa menggunakan kendaraan ya, bukan kegiatan tapi kendaraan pribadi. Nah, karena apa? Karena itu merupakan bagian dari penghematan energi ya, agar kita itu harus hemat terhadap energi gitu. Yang ketiga, energi bahan bakar minyak. Nah, energi apakah yang dihemat? Yaitu energi bahan bakar minyak. Oke, kita lanjut ya anak-anak di halaman 178 di buku tema. Nah, rancangkan kegiatan menghemat energi. Lakukan kegiatan tersebut selama 1 hari. Nah, tuliskan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, ini ada rencana kegiatan menghemat energi. Nah, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, kegiatan menghemat energi akan dilakukan titik-titik, misalnya catatan pelaksanaannya apa gitu. Misalnya waktu pelaksanaannya kita bisa tulis misalnya jam 7 pagi. Nah, tempat pelaksanaannya di mana? Misalnya di rumah. Nah, kegiatan menghemat energi yang akan dilakukan seperti apa gitu untuk menghemat energi ya. Dengan kita berjalan kaki ataupun dengan kita tidak apa tidak melakukan pemborosan di rumah seperti alat-alat elektronik. Nah, itu merupakan kegiatan untuk menghemat energi ya. Nah, bacakan di sini, berjalan kaki ke sekolah sangat menyenangkan. Berjalan kaki ke sekolah termasuk menghemat energi BBM atau bahan bakar minyak.
Perjalan kaki berhak mendapatkan keamanan selama berjalan. Pejalan kaki berkewajiban menaati peraturan agar selamat di perjalanan. Oke, anak-anak bisa dipahami mengenai materi ini. Semoga bisa dipahami ya mengenai materi ini. Nah. Oke, hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang agar semua dapat berjalan dengan baik. Tuliskan gambar berikut. Tuliskan hak dan kewajiban agar tidak terjadi hal seperti pada gambar. Yang pertama, haknya seperti apa? Ya. Yang kedua, kewajibannya apa? Misalnya gitu, seperti itu ya. Nah, gambar kedua, haknya seperti apa dan kewajibannya seperti apa. Oke. Nah, yang pertama ya, gambar ini ya, gambar laki-laki yang sedang memegang perutnya, sedang makan. Apa haknya? Nah, haknya itu adalah mendapatkan makanan yang bergizi ya, makanan yang bergizi, makanan yang sehat, makanan untuk tubuhnya atau nutrisinya ya anak-anak. Nah, kewajibannya apa? Makan secukupnya dan tidak berlebihan ya, makan secukupnya dan tidak berlebihan agar hidupnya sehat gitu ya, agar tidak terserang penyakit juga kan kalau kita terlalu banyak makan gitu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, yang kedua yang di sini lagi lagi melakukan apa nih ya? Haknya seperti apa? Nah, dua orang anak ini ya yang sedang memegang itunya apa? Yang sedang memegang selang. Nah, yaitu yang pertama mendapatkan air yang bersih ya, mendapatkan air yang bersih seperti untuk minum, untuk mandi, untuk segala macam kebutuhan ya, untuk bisa menyirami pohon kan gitu, untuk membutuhkan air yang bersih. Nah, kewajibannya apa anak-anak? Nah, kewajibannya itu tidak melakukan pemborosan air jika tidak ada kegiatan yang bermanfaat ataupun kegiatan yang kurang kurang berfaedah. Mungkin kita tidak perlu melakukan pemborosan air ya, atau seperti main air di kamar mandi kan itu melakukan pemborosan air ya. Jadi kewajibannya tidak melakukan pemborosan air. Nah, untuk yang dua ini kalian lanjutkan ya bersama orang tua kalian dan kalian pahami apa haknya, apa kewajibannya ya. Nah, dua kegiatan ini. Oke. Oke, mungkin mengenai materi ini bisa dipahami anak-anak. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Sip. Oke, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh termasuk kewajiban. Menjaga kesehatan termasuk sikap berterima kasih kepada Tuhan. Kalian harus berterima kasih atas semua pemberiannya. Hal ini dilakukan dengan cara menjaga kesehatan. Kesehatan dijaga dengan aktivitas jasmani. Nah, aktivitas jasmani dapat dilakukan bersama teman. Lakukan aktivitas jasmani untuk melatih tubuh menjadi kuat dan sehat. Nah, lakukan aktivitas jasmani seperti berikut ya. Nah, ikuti contohnya, ikuti cara melakukannya ya. Kita bacakan. Pertama, siapkan 2 buah tempurung kelapa atau benda lain yang dapat menimbulkan bunyi. 2, berdiri tegak, sikap sempurna. 3, melompatlah ke kiri dan ke kanan sambil menumpukan tempurung kelapa. Nah, ayunkan tangan kiri ya, ayunkan tangan kiri dan kanan sambil ayunkan tangan kiri dan kanan sesuai dengan gerakan kaki. Ya. Kaki kiri diangkat, nah kaki kiri diangkat ya. Tangan mengayunkan ke kanan sambil menepukkan tempurung kelapa. Kaki kanan diangkat, tangan mengayunkan ke kiri. Oke. Pada hitungan keempat, meloncat sambil putar badan menghadap ke kiri, lakukanlah sambil menepukkan kedua tempurung kelapa. Lakukan gerakan sampai kembali ke posisi semula. Oke ya, lakukan kegiatan ini sesuai dengan cara melakukannya ya, yang ada di teks ini. Kalian bisa ikuti ya. Nah, apakah kamu dan teman-teman dapat melakukan gerakan dengan baik? Bagaimana? Yang paling sulit dilakukan, bagian mana yang paling mudah dilakukan? Oke, kalian bisa menentukan sendiri ya mengenai tentang kegiatan aktivitas jasmani. Nah, mana yang paling sulit, mana yang paling mudah.
Nah, kita lanjut ke pembelajaran kelima ya, karena kita lanjutkan pembelajaran kelima. Nah, ingatkah kamu dengan kegiatan menghemat energi yang sudah dilakukan? Manakah kegiatan berikut yang sudah kamu lakukan? Oke, ya. Kegiatan yang sudah dilakukan seperti apa? Misalnya yang pertama. Nah, misalnya yang pertama kegiatan menghemat energi ya, misalnya yaitu dengan mematikan listrik saat tidak ada kegiatan yang bermanfaat di rumah ataupun ataupun ketika kita mau bermain, ketika mau beraktivitas, kita matikan kegiatan apa seperti mematikan lampu, terus juga mematikan keran, nah itu kan, terus juga bermain sepeda. Nah ini juga merupakan kegiatan dalam menghemat energi ya. Nah, tuliskan laporan kegiatan menghemat energi yang sudah dilakukan oleh kalian ya. Laporkan kegiatan menghemat energi. Nah, seperti waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, kegiatan menghemat energi yang sudah dilakukan, nah kesulitan atau masalah yang dihadapi. Dan juga tuliskan keberhasilan yang dicapainya ya anak-anak. Oke, kita lanjut. Nah, kalian itu berhak ya memanfaatkan energi yang tersedia di alam. Nah, kalian berkewajiban menjaga energi yang tersedia di alam, menjaga kesediaan energi termasuk menjaga kehidupan. Jadi untuk memanfaatkan energi yang tersedia di alam juga harus mempunyai kewajiban menjaga energi yang tersedia di alam ya. Jadi jangan melakukan namanya adanya pemborosan ya. Meskipun seperti bahan bakar minyak kan itu adalah merupakan energi dari alam ya. Tapi kalau kita melakukan pemborosan lama-lama akan habis energi tersebut. Maka kita harus menseimbangkan ya agar supaya kesediaan itu dapat terjaga dan kehidupan itu bisa sumber kehidupannya bisa terjaga ya. Nah, tuliskan hak yang telah kamu peroleh berkaitan dengan energi. Tuliskan kewajiban yang telah kamu lakukan berkaitan dengan energi. Manakah kewajiban yang paling sulit kamu lakukan dalam menjaga kesediaan energi? Jelaskan. Nah, yang pertama ya, hak yang telah kamu peroleh berkaitan ininya. Terus kewajibannya apa? Misalnya mendapatkan air yang bersih. Nah, kewajibannya itu ya misalnya mendapatkan air yang bersih ataupun juga menghirup oksigen dengan bebas. Nah, terus juga menggunakan kendaraan umum. Nah, kewajibannya ya ini menggunakan kendaraan umum yaitu dengan menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah. Oke ya. Nah, selanjutnya manakah yang paling sulit kamu lakukan dalam menjaga kesediaan energi? Jelaskan. Nah, kalian jelaskan ya yang terakhir, manakah kewajiban yang paling sulit kamu lakukan dalam menjaga kesediaan energi dan jelaskan oleh kalian di buku ataupun di buku tulis kalian masing-masing ya anak-anak. Oke anak-anak bisa dipahami ya mengenai materi ini ya. Oke ya. Siap, kita lanjut ke materi selanjutnya. Udin dan teman-teman ikut serta menjalankan kewajiban menjaga lingkungan. Udin dan teman-teman menanam pohon di sekitar sekolah. Udin dan teman-teman menanam pohon di bagian yang diberi warna. Lihatlah bagian yang diberi warna. Dapatkah kamu menghitung luas bagian yang ditanami Udin? Nah itu ini merupakan sebuah contohnya ya. Ininya. Nah, tanda ini menggambarkan satu persegi satuan. Nah, tanda ini menggambarkan setengah persegi satuan. Jadi dua dari persegi. Nah, dua tanda ini sama dengan. Nah, ini kan gambarnya persegi ya. Nah, sama dengan. Nah ini gambar segitiga ya. Nah, kalau dua ini ibaratnya sama dengan satu gambar yang ada di sini ya, berarti satu persegi satuan ya. Nah, kita hitung luas bagian yang akan ditanami Udin adalah berapa? Nah, hitung ya berapa ininya. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Nah, karena ini satunya itu adalah menggambarkan setengah persegi satuan. Nah, kita hitung berarti di setengah ya, 8,5, dan juga kalau di ininya menjadi 2. Nah, kita ikuti instruksi di sini ya. Kalau ininya 2 berarti sama dengan 1 persegi satuan, berarti 8 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi luas yang ditanam Udin adalah 9 persegi satuan. Nah, ini juga sama ya. Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, karena ininya 2, berarti dianggapnya 1 ya, 1 persegi satuan ya. Karena ininya 2, ini pun merupakan setengah persegi ya. Setengah persegi, berarti ditambah menjadi 1. Ininya 16 yang di bawahnya. Yang yang ini yang kotak warnanya yang full ada 16 ya, sementara yang setengah ada 2, jadi menjadi 1 ya. 16 ditambah 1 berarti luas bagian perseginya berapa? Nah, luas bagiannya adalah 17 persegi satuan. Oke, nah untuk yang selanjutnya kalian bisa praktekkan sendiri ya, luas bagian atau persegi bagian yang ini ya, berapa hasilnya, berapa jumlahnya, berapa persegi satuannya. Nah, selanjutnya kita ke pembelajaran ke-6 ya. Pembelajaran ke-6. Nah, perhatikan gambar berikut. Pada gambar menunjukkan pemanfaatan air hujan. Air hujan yang digunakan untuk kegiatan lain, termasuk menghemat air. Buatlah cerita berdasarkan gambar berikut. Nah, tuliskan ceritamu pada tempat yang tersedia. Tuliskan cerita minimal 15 kalimat. Oke, siap. Nah, ini merupakan salah satu contohnya ya. Hujan membuatku senang. Pada saat turun hujan, aku menjadi senang. Selain udara menjadi segar, air hujan juga memberikanku banyak manfaat. Aku selalu menampung air hujan dalam wadah yang besar. Nah, ini merupakan contohnya ya. Nah, tuliskan 5 hal yang dapat kamu pelajari berdasarkan cerita tersebut. Nah, pertama, hujan membuat udara menjadi segar. Kedua, air hujan bisa digunakan untuk mencuci sepeda motor. Jadi air hujan juga bisa digunakan untuk mencuci motor, terus juga bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Nah, kalau saat hujan turun itu berkumpul bersama keluarga menjadi menyenangkan karena seluruhnya berkumpul di rumah kan, karena lagi hujan, aktivitasnya ya sering di rumah ya anak-anak. Nah, gitu. Yang terakhir, tidak boleh membiarkan air tampungan terlalu lama ya dan sebagainya. Itu bentuk merupakan yang bisa kita pelajari mengenai tentang cerita yang ada di atas tersebut. Nah, kita lanjut ya. Oke, sebelumnya bisa dipahami ya mengenai materi ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh kalian semua ya anak-anak. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Perlukah kerjasama semua anggota keluarga untuk menghemat energi? Nah, kerjasama untuk saling mengingatkan, kerjasama untuk mengerjakan. Kalian berhak mendapatkan saran untuk memperbaiki sikap. Jadi untuk memperbaiki sikap ya, kalian berkewajiban melaksanakan saran yang diberikan. Nah, berkewajiban ya dalam melaksanakan saran yang diberikan, misalnya saran seperti apa dan sebagaimananya, kita harus melaksanakan saran tersebut. Jika itu sarannya baik ya. Yang terakhir, kalian juga berkewajiban memberikan saran yang baik untuk teman. Oke. Nah, sini ada berupa gambar, kita bacakan yang ada teksnya ya. Proses belajar di kelas berjalan dengan lancar. Hak saya adalah titik-titik, kewajiban saya adalah titik-titik. Nah, kelas menjadi tempat yang
nyaman untuk belajar. Hak saya adalah titik-titik, kewajiban saya adalah titik-titik. Nah, mari kita jawab. Hak saya mendapatkan pengetahuan baru. Ya. Yang pertama itu ya, kewajiban saya adalah menyimak apa yang diberikan guru dengan sesama. Kelas menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Nah, yang kedua, kelas untuk menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Haknya apa? Haknya adalah belajar dengan nyaman, belajar dengan tentram, belajar dengan yang sangat begitu menyenangkan gitu. Kewajibannya adalah membersihkan dan menjaga kenyamanan kelas, yaitu dengan melakukan piket, melakukan aktivitas kegiatan untuk membersih kelas, gitu kan, agar ketika proses belajar pun nyaman ya di kelasnya, akan memiliki lingkungan sekolah yang asri. Oke, memiliki lingkungan sekolah yang asri ya. Hak saya adalah titik-titik, kewajiban saya adalah, nah, haknya yaitu belajar di tempat yang nyaman. Kewajiban saya menjaga kelestarian sekolah agar tetap nyaman, memiliki tempat penyeberangan yang aman. Nah, hak saya adalah belajar di tempat yang nyaman. Kewajiban saya menjaga kelestarian sekolah agar tetap nyaman. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, memiliki tempat penyeberangan yang aman. Hak saya adalah, nah, kewajibannya apa? Nah, gitu ya. Hak saya adalah yaitu menyeberang dengan selamat. Kewajiban saya menjaga ketertiban ketika menyeberang ya, gitu ya. Menjaga ketertiban ketika menyeberang. Oke, bisa dipahami ya mengenai materi ini? Semoga bisa dipahami anak-anak. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, berikut ini merupakan gambar bagian-bagian di sekolah. Nah, yang pertama, ruang kelas digambarkan dengan warna kuning. Luas ruang kelas adalah, nah di sini udah ada jawabannya, 15 persegi satuan ya. Nah, kita sesuaikan benar itu 15 persegi satuan. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Jadi benar ya, berarti luas ruang kelas adalah 15 persegi ya. Sementara lapangan olahraga digambarkan dengan warna hijau. Luas lapangan olahraga adalah 16 ya. 16 persegi satuan. Oke. Nah, ini merupakan jawabannya ya, anak-anak. Nah, di sini bisa kita sesuaikan. Oke, dengan ininya berapa luasnya, kita tinggal hitung kotak yang ada di sini gitu kan. Persegi satuannya berapa, atau ininya luasnya berapa gitu, dari lapangan olahraga, dari ruang kepala sekolah, atau ruang perpustakaan. Kan? Ininya ada 6 persegi satuan, kamar kecil yang digambarkan dengan warna merah, luas kamar kecil adalah 3 persegi satuan. Oke ya, bisa dipahami anak-anak ya mengenai materi yang ini. Nah, hitunglah luas bagian berikut ini. Nah, luas bagian berwarna adalah titik-titik persegi satuan. Jadi luasnya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, karena ini setengah, ini juga di setengah, kita hitung setengahnya. Nah, jadi kalau kita gabungkan dua-duanya menjadi 1 ya. Ya. Ini kan 10, berarti ditambah 1 jadi 11. Berarti artinya luasnya adalah 11 persegi satuan. Nah, ini juga sama ya. Jadi hasilnya itu adalah 20 persegi satuan. Nah, kalian bisa gambarkan bagian dengan luas persegi 24 persegi satuan. Gambarkan bagian dengan luas 17 persegi satuan. Dan kalian bisa digambarkan ya, bisa gambarkan seperti ini ya. Bisa dilakukan di rumah atau bisa dilakukan dimanapun kalian berada ya. Ditulis di buku tulis atau segala macamnya. Nah, oke. Kalian tinggal ininya beri tanda centang pada kotak ini ya. Menghitung luas, menggambarkan dengan luas tertentu, mengenai hak dan kewajiban sebagai berikut ini ya.
Nah, mungkin pembelajaran hari ini telah selesai mengenai tentang pembelajaran subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kita telah selesai ya, yaitu kita telah belajar menghitung luas ya, terus kita telah mengenal hak dan kewajiban ya, telah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah ya, terus juga mengenal energi-energi, terus menghemat energi gitu ya. Terus juga ya segala macam ya. Terus juga kita apa? Kita telah untuk bisa melakukan aktivitas penghematan gitu di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah segala macamnya ya. Mungkin pembelajaran 4 dan 4, 5, 6 ini telah selesai. Nah, setelah itu jangan puas ya, ketika pembelajaran sudah selesai, kalian bisa pelajari kembali bersama orang tua kalian ya, mengenai tentang materi-materi yang sudah diajarkan, dalami kembali dan pahami kembali ya anak-anak. Nah, mungkin pembelajaran 4, 5, 6 telah selesai, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa telah selesai. Nah, kurang lebihnya dari Bapak segitu ya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya anak-anak mengenai tentang perhatiannya.